Saya berdoa untuk pesan Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Dan saya mengimani bahwa ada yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita semua. Waktu saya dalam perjalanan mengajar ke daerah Tongkaina ya. Dan kan biasa putar lagu lah kalau bawa kendaraan roda 4. Itu kayak error, bukan radio, alat pemutar musiknya. Jadi putar lagu di Spotify, tapi error 2 kali, dia sampai 2 kali pindah di 2 kesempatan berbeda. Muncul lagu yang acak, judulnya Angle gitu. Jadi saya di kesempatan hari ini akan membawa kebenaran firman Tuhan yang judulnya Angle. Ya. Bukan angel ya, angle atau sudut. Jadi setelah saya cek lagi, sebenarnya judulnya lagu itu Angel by Aerosmith, ya, lagu tahun 80-an kalau nggak salah. Pas kita cek lagi, tapi waktu itu 2 kali saya malah melihat angle. Dan saya berdoa, Tuhan, kebenaran apa yang mau disampaikan mengenai kata ini. Jadi angle ini sebenarnya sama dengan kalau di Reels POV atau point of view, ya kurang lebih sama. Sudut pandang atau standpoint, titik di mana kita berdiri. Jadi angle, kayak kalau kamera, angle-nya di mana? Dia di sebelah mana menentukan apa yang terlihat. Sekarang salah satu yang paling mutakhir teknologi kameranya itu kalau di sepak bola itu La Liga. La Liga itu Liga Spanyol, di mana kualitas gambarnya itu sudah yang paling tinggi dan memberikan angle pengalaman selayaknya seorang yang ada di lapangan. Jadi angle ini bicara tentang sudut pandang kita. Sudut pandang ini sangat menentukan interpretasi apa. Coba kita lihat di slide berikut. Next slide please. Jadi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Kejadian 13 ayatnya yang ke-10. Perhitungan yang ketiga, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Puji Tuhan. Jadi ini peristiwa yang sudah kita banyak kali baca Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Peristiwa di mana Abraham menyuruh atau menyarankan Lot untuk memilih wilayah yang kamu mau pilih. Dan akhirnya Lot memilih lembah Yordan. Lembah Yordan yang katanya banyak airnya, bagus. Dan bagi Lot dia menyimpulkan bahwa tempat yang dipilihnya ini tempat yang baik. Tempat yang baik buat dia. Tapi ini ilustrasi gambar ya. Ya berarti mereka melihat dari tempat yang lebih tinggi tapi dari kejauhan. Jadi dari angle-nya Lot, dari sudut pandangnya Lot ini melihat dan menyimpulkan bahwa pilihannya itu pilihan yang baik, pilihan yang bagus. Tapi kita tahu bersama kisah ini berakhir dengan tidak baik.
di dalam keluarga Lot ya, bahwa pilihan yang diambil berdasarkan sudut pandangnya, dari point of view-nya, dari bagaimana dia, dari titik di mana dia melihat, cara dia melihat, membawa dia pada kesimpulan yang salah. Sehingga penting sekali untuk kita harus berada di posisi standpoint kita, atau tempat di mana kita berdiri, tempat di mana kita ada, tempat di mana kita memegang prinsip, tempat di mana kita memegang iman kita, itu harus tepat, harus sesuai. Jangan sampai sudutnya salah sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Haleluya. Jadi Lot ini salah. Apakah istilah Lot ini muncul juga karena Lot salah, akhirnya mereka buat istilah Lot ya. Kita lihat di slide berikut. Kalau di gambar ini, kita bisa lihat bahwa foto yang dihasilkan atau gambar yang dihasilkan adalah gambar yang tidak tepat. Maksudnya kesimpulan yang diambil dari gambar ini kesimpulan yang salah. Karena kita lihat, sepertinya kepalanya lampu. Padahal ini bicara standpoint-nya, angle di mana dia melihat. Jadi kalau dia salah standpoint, point of view-nya, cara dia memandang tergantung dari arah mana dia memandang. Dan di sini dia salah mengambil sudut pandang, posisi memandangnya salah. Sehingga menghasilkan interpretasi, saya memberikan keterangan interpretasi itu artinya kesimpulan dari pandangan seseorang pada suatu hal. Jadi bagaimana kita menanggapi apa yang kita alami hari-hari ini sangat ditentukan dari mana kita berdiri, dari angle mana, dari sudut mana, dari sudut apa, dari sudut siapa. Saya menulis di sini bahwa angle yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah pula. Angle yang tidak lengkap akan menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Sekarang ini banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mulai memotong bagian dari video misalnya, dari statement orang, agar kita hanya mengambil dari angle yang diinginkan oleh orang yang mengedit itu. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Apalagi kalau sudut cara dia memandang, dari sudut dia memandang, itu sesuatu yang tidak benar, maka menghasilkan kesimpulan yang salah pula. Contoh, kami dalam perjalanan pulang kemari dari ibadah di Manado tadi bersama dengan Brother Semi dan Brother Kevin atau Bro Kevin. Dan kami ngobrol bagaimana, pokoknya kalau lewat tol kita kongdeng orang lain, dorong mau tanya, ada cilaka di mana? Di titik mana? Oh tuh. Jadi orang jadi ingat-ingat ulang itu tanpa itu dia. Jadi supaya tidak bertanya lagi, kilometer 17 arah Manado ke Bitung. Makanya kenapa sekarang ada rest area situ. Kita lihat, setelah kita cilaka dong sudah bikin rest area sini. Ya enggak tahu ya apa alasannya, memang banyak yang juga celaka di situ gitu. Saya cek tanda ban saya sudah lenyap ya, sudah tidak ada lagi. Tapi banyak pelajaran. Ya salah satunya adalah kebijaksanaan juga. Saya banyak dibully tentang kebijaksanaan membawa kendaraan. Tapi di sisi lain saya melihat begini, kalau angle kita benar, sudut pandang kita, cara pandang kita tepat, maka kita akan menemukan sesuatu yang indah, bahkan di dalam sesuatu yang kelihatannya buruk. Amin.
Contohnya begini, saya akhirnya puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan izinkan saya 1 bulan sakit, kepala yang tidak nyaman di bagian belakang. 3 minggu setelah saya kecelakaan, 3 minggu setelah sakit saya berusaha mengajar. Saya ingat itu mengajar bahasa Ibrani. Dan ada mahasiswa yang bertanya. Satu pertanyaan saya jawab. Tapi waktu pertanyaan kedua, kita sakitan kepala. Jadi tajam begitu di belakang. Ya. Saya coba praktekkan sekarang tapi tidak bisa juga. Misalnya somakang, boleh mau serikat tuh baju, aduh saya kepala. Enggak, itu kata cuma intermezzo, enggak begitu. Anak Tuhan yang boleh bawa dusta. Amin. Tapi waktu saya sakit kepala itu saya coba lagi mengajar, terjadi lagi. Lalu ketika saya keluar dari kelas, kita di kamar, Tuhan, belum, masih di kelas. Ketika pusing itu terjadi, ada satu kalimat yang muncul dalam pikiran saya, di hati saya, bilang begini, aku sengaja menyisakan sakit kepala ini sejenak untuk mengingatkan kamu. Kalau kamu memberkati orang lewat pengajaran, ingat karena Tuhan. Haleluya. Tuhan meninggalkan saya impresi itu, kesan itu, angle itu. Bahwa mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita karena ada maksud Tuhan yang baik. Haleluya. Itu jadi alarm sampai hari ini. Untuk kalau ada orang secara spontan memuji, kalau saya pelayanan dari Manado lewat lagi itu. Dan ingat lagi, if you have a health brain, it's a grace from God. Don't think about your intellectuality that I gave to you. Jangan berpikir tentang intelektualitas yang mungkin aku coba percayakan dan mempercayakan kepadamu dalam taraf ini. Tapi ingat, jika kamu punya otak yang sehat, itu dari Tuhan. Sehingga saat pujian itu datang, kita menggunakan seperti raket kerendahan hati dan pantulkan kembali. Tuhan ambil. Amin. Haleluya. Sehingga angle itu menjadi sangat penting, angle dalam kehidupan orang percaya. Dan iblis menaruh angle yang salah berdasarkan posisi dia memandang. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang berikutnya. Kejadian 3 ayat 4 dan 5 katakan bahwa tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat ini banyak kali kita baca, banyak kali dibahas. Sering kali yang dibahas adalah yang bagian kedua. Kamu akan menjadi seperti. Artinya sebuah dorongan untuk memiliki kerinduan negatif yang sama seperti kerinduan iblis. Aku hendak seperti atau jadi seperti Tuhan. Itu motif yang salah. Posisi Tuhan tidak boleh diambil. Baik pujian, penghormatan, dan lain sebagainya. Perlu tegas, perlu berserah kepada Tuhan. Supaya bagian ini tidak jadi bagian kita, padahal itu bagian Tuhan. Haleluya. Tapi bagian yang saya mau tekankan adalah iblis menaruh angle-nya dia, sudut pandang atau point of view dari iblis.
Tetapi Allah mengetahui. Artinya dia mau bilang begini. Tuhan tahu loh potensi kalau kamu makan buah ini, kamu bisa dapat sesuatu yang lebih baik. Sehingga cobalah kamu berpikir lagi. Apakah Tuhan ini benar-benar Tuhan yang bisa dipercaya? Sebab dia tahu bahwa kamu bisa jadi sama seperti dia, makanya dia larang kamu. Jadi iblis menaruh dari sudut pandang iblis, angle-nya iblis. Kamu lihat dari sudut pandang saya. Bahwa Tuhan itu tidak bisa dipercaya. Iblis menaruh hal ini. Satu kali saya membaca sebuah kisah tentang misionaris dari Swedia ya, David Flood and Svea. Itu suami istri. Ini banyak kalau di sejarah gereja ada ya, 1921. Mereka berangkat ke daerah Zaire, Afrika. Daerah Zaire. David Flood and Svea atau dan Svea dari Swedia. Mereka menginjil di sana, berbulan-bulan tidak dapat apa-apa. Orang-orang di sana kejam, meracuni, orang-orang di sana bisa membunuh. Mereka terus berusaha untuk menginjil, tidak ada yang datang. Mereka terisolasi di desa kecil itu, di mana ada orang-orang yang seharusnya menerima Injil Yesus Kristus. Sekian lama waktunya tidak bisa. Datang seorang anak kecil menjual atau memberikan telur ayam kalau tidak salah. Dan di kesempatan ini istri dari Flood ini itu bicara tentang Yesus. Cuma 1-2 kali atau beberapa kali. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan mereka bertahan supaya bisa memenangkan jiwa-jiwa di sana. Apa yang terjadi? Istrinya akhirnya meninggal, anak pertamanya yang sulung meninggal, tersisa anak bungsunya. David Flood ini akhirnya apa? Dia bilang, Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak bisa dipercaya. Dari angle kepahitan yang dialami, situasi yang dialami, itu memunculkan sebuah angle pemikiran. Sebuah point of view pemikiran bahwa saya pulang saja ke Swedia. Dan akhirnya dia pulang, dia meninggalkan anaknya yang perempuan dirawat oleh seorang temannya. Satu kali bertahun-tahun kemudian, apa yang terjadi? Bertahun-tahun kemudian, anaknya yang dijaga oleh temannya ini beranjak dewasa dan menemukan daerah Zaire itu dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Luar biasa. Tiba-tiba ada sebuah KKR besar di sana, anaknya hadir. Karena anaknya akhirnya walaupun dirawat orang lain, dia jadi hamba Tuhan. Dan dia bilang, ini hebat sekali hamba Tuhan ini. Bicara di KKR dan banyak orang yang diselamatkan. Akhirnya dia datangi orang yang menjadi pembicara di KKR itu. Dan dia bilang, bagaimana kamu bisa kenal Yesus di daerah seperti ini? Dan orang itu bilang, bertahun-tahun yang lalu, ada satu keluarga dari Swedia yang bicara tentang Yesus. Dan itu adalah anak kecil yang pertama dan satu-satunya yang mereka injili. Satu-satunya. Anak itu bawa si penginjil yang anak kecil tadi kepada papanya. Dia cari papanya. Papanya sudah minum alkohol, sudah stroke, sudah usia tua. Dia ada di sudut rumah. Dan dia perkenalkan diri, papa ini saya. Jadi penginjilnya masih di luar rumah. Terus dia bilang, papa ini saya. Saya loh yang papa tinggalkan. Dia bilang, nak bukan aku tinggalkan. Aku tidak bisa menjagamu waktu itu. Terus dia bilang, tidak apa-apa, Tuhan memelihara saya. Papanya jawab begini, tidak ada Tuhan. Jangan bicara-bicara Tuhan dengan saya. Lalu anaknya datang membawa seorang papa, saya kenalkan. Siapa dia? Dia ini penginjil, banyak jiwa dimenangkan, sekolah-sekolah Alkitab dibuka dari dia. Ada 110.000 orang Kristen waktu itu, 32 pos penginjilan, satu pusat sekolah Alkitab dan rumah sakit besar yang dibuka oleh anak ini. Dan anak ini memperkenalkan, saya adalah anak kecil yang Bapak Ibu pernah ceritakan tentang Yesus. Seketika itu juga dia menangis.
Dia menangis dan dia bilang, Tuhan itu baik. Haleluya. Berkaitan ini dengan seperti lagu, aku mau percaya karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena perbuatanmu. Kalau kita tidak bisa percaya akan apa yang sedang dia lakukan, percaya akan pribadinya. Masih sulit dipercaya secara akal mungkin apa yang sedang dia lakukan dalam hidup kita, tapi kita jangan sampai terjebak pada angle yang salah. Betapa pentingnya kita terus percaya dia baik. Amin. Pekerjaannya kadang-kala sulit dipahami, sulit dimengerti, sulit diselami. Tapi mempercayai dia baik. Ada pribadi yang baik, yang sedang mengatur sesuatu yang baik dalam hidup kita, sekalipun alurnya sepertinya tidak dalam keadaan baik. Tapi Tuhan tetap baik. Amin. So apa yang terjadi? Hawa akhirnya tergoda bukan hanya tentang pada ketertarikan, itu result, itu hasil. Dia ambil buah itu sebagai hasil dari berhasil dihasut oleh kuasa gelap untuk tidak taat. Tetapi itu bermula dari ketika dia kehilangan percayanya kepada Tuhan. Saat kita mulai kehilangan percaya kita akan dia, kita akan mulai mengikis hati yang mau taat kepada dia. Next slide. Sehingga saya menyimpulkan di sini. Angle iblis itu make us lost trust. Kehilangan kepercayaan akan Tuhan. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, ada namanya believe and trust. Believe is percaya, aku percaya Tuhan ada, but I cannot trust you. Aku tidak percaya kamu baik. Aku tidak percaya rencanamu indah. Aku tidak percaya apa yang kau buat itu penuh dengan kasih. Aku percaya Yesus itu Tuhan. Tapi aku tidak percaya bahwa apa yang kamu buat di keluargaku hari ini adalah sesuatu yang baik. Sehingga penting sekali untuk terus menjaga trust kita. Sebab angle iblis akan selalu membawa kita pada point of view yang tidak beriman, ketidakpercayaan akan kebaikan Tuhan. Kalaupun masih sulit percaya atas apa yang sedang dia kerjakan, percaya akan karakternya dulu. Bahwa dia Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang sangat baik. Hawa ini runtuh. Dia runtuh. Perintah Tuhan dia langgar. Salah satu penulis buku memberikan pernyataan ini Bapak Ibu Saudara. Namanya Stephen Covey. Next slide. Dia katakan begini. Saya mengujinya secara biblika juga atas apa pernyataan dari orang-orang yang menulis pernyataan. Di slide berikut dikatakan bahwa trust is the glue of life. It's the most essential ingredient in effective communication. It is the foundational principle that holds all relationship. Jadi dia katakan bahwa mempercayai adalah sebuah seperti lem yang lengket dalam hidup. Hal yang mendasar, yang menjadi bahan utama untuk sebuah komunikasi yang efektif. Tapi mari kita garis bawahi bagian ini. It's the foundational principle that holds all relationship. When we lost trust, we lost relationship. Ketika orang kehilangan kepercayaannya, dia sedang kehilangan dasar hubungan. Jadi kalau misalnya kita menyanyi ku terhubung denganmu, salah satu yang mendasari sebuah hubungan adalah kepercayaan. Ketika kita percaya, ada orang bisa jalan sama-sama, tapi karena sudah banyak kali disakiti, dia sudah sulit percaya. Yang merasakan dan mengalami boleh katakan, ya, gejalanya apa? Ya, semua password harus diberi. Ya.
Ya kan satu kali, makanya ada juga yang bilang bahwa membangun kepercayaan itu bisa lama, tapi meruntuhkannya bisa seketika. Sehingga kalau orang hilang DP percaya akan Tuhan yang mengasihi dia, akan Tuhan yang baik dalam rancangannya, maka dia mulai kehilangan relasinya dengan Tuhan. Dari lost to lost, ini agak permainan kata tapi bermakna. Orang yang lost will be lost. Jadi orang yang kehilangan kepercayaan akan tersesat. Ketika dia kehilangan kepercayaan pada Tuhan, dia lost trust. Ujungnya dia will lost, tersesat. Apa yang terjadi? Hawa tersesat. Karena dia tidak percaya bahwa perintah Tuhan melarang dia untuk sesuatu yang baik. Makanya kalau Tuhan kadang-kala menghalangi sesuatu terjadi dalam hidup kita, percaya itu adalah yang terbaik. Kalau Tuhan menahan sesuatu belum terjadi dalam hidup kita, karena dia punya timing yang terbaik. We believe dia itu Tuhan yang maha tahu. Tapi apakah kita trust Him? Bahwa kalau belum terjadi sesuatu, aku tahu itu terbaik Tuhan. Sebab aku percaya Engkau baik. Amin. Doa dijawab itu biasa. Tuhan menjawab doa. Tetapi meresponi ketika Tuhan tidak menjawab doa, kita bilang terima kasih Tuhan untuk setiap doa-doa yang mungkin keliru, yang tidak terjawab hari-hari ini. Karena itu adalah bukti kebijaksanaan dan cintamu pada aku. Haleluya. God is good. All the time God is good. Sebab orang bisa kehilangan ketaatannya karena dia tidak percaya. Jangan ambil itu. Tuhan mau ambil yang baik dari hidupku. Nah, jangan sentuh itu, kekudusanmu bisa goyang. Tuhan ini kan saya masa muda. Bolehlah happy-happy sedikit. Tuhan ini ngerti dong. Baik Pak Pendeta tadi bilang, are you understand? Oh memang itu mau. Makanya ada lagu Trust and Obey, there is no other way. Trust itu nyambung sama obey. Orang yang percaya akan dia, akan taat kepada dia. Boleh katakan amin? Oh, kamu kutaruh di situ ya, Tuhan tapi di sini enggak, but I trust you. Kamu kutempatkan dengan orang-orang model begini ya, tapi Tuhan nanti mereka, but I trust you. Kamu berkatnya begini aja ya, tapi Tuhan, but I trust you. Kamu alami ini ya, Tuhan, but I trust you. Apa yang ku alami itu baik, karena kau baik. Terjadi di sebuah keluarga ketika kehilangan trust. Next slide. Saya mencoba mengecek kata trust, dan kata trust itu dalam bahasa Ibrani, itu betak punama Mariana. Betak, dari 3 huruf dia, BT dan K, cat. Jadi kalau di dalam Ibrani itu ada namanya, di dalam huruf ada makna. Dan itu sangat, itu betul-betul ada di dalam pelajaran bahasa Ibrani. Namanya piktogram. Sebelum ada Instagram, orang Israel sudah punya piktogram. Dan 3 huruf itu dalam Ibrani itu kalau huruf ya,
itu punya unsur yang sangat unik. Kita tidak perlu terlalu jauh belajar ini. Tapi saya mau tekankan begini, bahwa di dalam huruf itu ada makna yang tersirat. Gitu. Jadi kata bed, ted, dan cat, itu bed itu melambangkan rumah. Sedangkan ted itu surround, dikelilingi. Dan cat itu walled tent, jadi tenda dinding. Yang sebenarnya kalau diartikan sudah terlihat ini, a safety home. Sebuah rumah yang aman. Jadi ketika dia bilang, aku percayakan hidupku kepadamu, artinya aku percaya ketika aku bersamamu, itu aman, itu nyaman, itu baik. Untuk memberikan kita gambaran Bapak Ibu Saudara, kisah ini sebenarnya memberikan kita gambaran ketika anak kehilangan trust kepada orang tuanya. Next slide. Jadi safety home. Trust itu rumah yang aman dan nyaman. Dia betah di sana karena dia percaya. Lukas 15 ayat 12 dan 13 katakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Apa yang terjadi? Anak ini dia minta bagiannya dan dia pergi ke negeri yang jauh. Seharusnya dia, kalau misalnya dia minta bagiannya, cukuplah sampai di situ. Tapi ayat ini menekankan bahwa sikap anak itu tidak sampai di situ. Dia pergi menjauh. Kenapa anak ini pergi menjauh? Karena sebenarnya situasi di rumah dari orang Yahudi itu orang tua mendidik anak. Orang tua itu menjaga anak. Orang tua itu mengajarkan berulang-ulang. Artinya dia tidak nyaman ketika dia bersama dengan ayahnya sendiri. Dia tidak percaya bahwa ayahnya itu akan menuntun dia ke sesuatu atau jalan atau ujung yang baik. Sehingga kalau orang menjauh dari Tuhan, sebenarnya dia tidak percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup untuk membuat sesuatu yang baik dalam hidupnya. Karena dia berpikir dia bisa menggunakan caranya. Jadi orang kalau jauh dari Tuhan, bisa jadi karena dia tidak trust Tuhan. Dia lari dari Tuhan, lari dari kerinduan, dari kehendak, dari kemauan Tuhan. Jadi kalau orang sudah kehilangan trustnya atas Tuhan, maka dia akan menjauh dari Tuhan. Tapi orang kalau percaya sama Tuhan, misalnya ada lagu, di hadiratmu tempat yang kurindukan. Karena dia percaya di hadirat Tuhan aman. Orang kalau banyak bicara-bicara ke orang, jangan-jangan dia tidak percaya mau bicara ke Tuhan. Saya bilang di SGS Worship atau ibadah SGS, murid-murid itu bawa perahu kapal perintah Tuhan Yesus loh. Tapi waktu badai datang, masalah datang, apa yang terjadi? Bilang, guru kami mau binasa. Artinya dia bilang, Tuhan yang suruh rekeng. Kuntura ini mau binasa nah. Tapi Yesus bangun aja gitu. Bangun aja. Dan Tuhan bilang begini, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Tuhan itu bilang kedua arah. Satu ke alam, dua ke mereka. Kamu diam, tenang. Selama ada aku di sini, kamu aman. Selama ada Tuhan di hidupmu, kamu aman. Orang bisa berbuat bermacam hal, bicara di belakang, bahkan bicara di depan sekarang, bahkan menandai nama kita. Saking ekstrimnya keadaan sekarang. Tapi selama ada Tuhan, sekalipun badai itu ya, kita aman karena kita percaya sama Dia. Makanya kalau orang lari-lari bajau-bajau dari Tuhan, berarti dia sebenarnya tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia atas hidupnya. Tuhan yang baik, Tuhan yang punya maksud baik dalam hidupnya. Betapa pentingnya untuk kita punya angle yang tepat. Mazmur 27 ayat 4 katakan begini.
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saya baca ayat ini bersuara waktu beberapa hari yang lalu. Ada ayat-ayat yang saya baca dengan suara yang jelas untuk bisa saya dengar dengan telinga saya. Dan ayat ini Bapak Ibu Saudara memberikan saya sesuatu yang jadi pesan bagi diri saya. Ada orang yang tidak menikmati baitnya. Kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi ada orang yang tidak menikmati baitnya. Karena kalau orang kehilangan percaya, maka dia bisa menjadi seperti ini. I serve you but I don't trust you. Kita melayani Tuhan tapi kita tidak percaya apa yang kau buat Tuhan. I obey you but I don't trust your decision. Aku taat Tuhan tetapi aku tidak percaya keputusanmu itu yang terbaik. Jadi mari percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya. Angle kita harus benar. Sudut pandang kita harus benar. Sebab melayani Tuhan akan menjadi sesuatu yang hambar saat kita kehilangan kepercayaan akan kebaikannya, akan kasihnya, akan kebijaksanaannya. Bahwa apa yang dia atur baik adanya. Dan kalau kita sudah merencanakan sesuatu yang terjadi lain, sudah berdoa, sudah dipuasakan, sudah digumuli. Kalau yang terjadi lainnya sudah, berarti Tuhan punya kebijaksanaan yang lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Ini sambung-sambung ini. Jadi kalau orang kehilangan angle-nya udah angle kuasa gelap yang diintimidasi gitu. Dia tidak percaya lagi bahwa pekerjaan atau tangan Tuhan, kebijaksanaan atau kasih Tuhan itu besar, hebat, ajaib. Maka dia kehilangan trust, dia jadi bisa kehilangan obey, dia jadi kehilangan joy-nya. Jadi kalau dia tidak lagi percaya akan firman-Nya, maka dia akan taat terpaksa atau ujung-ujungnya tidak taat. Tapi setelah itu bisa jadi kehilangan trust kepada Tuhan, dia mungkin masih obey, but he lost joy. Dia kehilangan sukacita melakukan kebenaran itu. Dia tidak ada lagi sukacita mau bikin tu firman, karena dia tidak percaya lagi kuasa dari ketaatan, dan tidak percaya pada firman yang disampaikan kepada dia. Mengampuni, Tuhan janganlah. Tapi aku percaya kalau itu perintahmu, pasti ujungnya baik. Haleluya. Haleluya. Angle yang benar. Angle berdasarkan firman Tuhan. Sebenarnya ada poin-poin selanjutnya, tapi saya menahan diri sampai di bagian ini saja. Saat kita kehilangan kepercayaan akan kehendak, akan kemauan Tuhan, maka kita akan mulai enggan taat akan firman. Lalu kenapa orang bisa taat? Dia percaya. Sekalipun keputusan ini Tuhan, nyanda terlalu sedap bagi kita daging. Nyanda nyaman bagi kita perasaan. Tapi kalau Engkau yang sampaikan ini, aku lakukan karena aku percaya. Dan saat orang percaya, lahirlah sukacita melakukan. Sukacita itu lahir karena dia percaya. Oh Tuhan, nyandak gampang ini. Tapi sukacita kita membaking. Karena kita percaya. Kita percaya. Kita percaya Tuhan. Haleluya. Trust result obey. Obey and trust result joy. Percaya kepada firman menghasilkan ketaatan kepada firman. Dan percaya dan taat menghasilkan sukacita melakukan perintah Tuhan.
Adakah hari-hari ini kita mulai kehilangan sukacita melakukan apa kehendak Tuhan? Mari kita kembali kepada dasar kita. Percaya. Yang sungguh-sungguh percaya. Bahwa keputusan Tuhan itu yang paling indah dalam hidup kita. Haleluya. Kita lihat bagian terakhir dan kita selesai. Next slide, please. Maka point of view of Satan, if you lose, you lost. Ketika kita kehilangan relationship karena trust itu, maka kita akan mulai menolak taat. Dan ketika orang mulai menolak taat, dan bisa saja dia taat karena dia Kristen dan tuntutan reputasi kehambaannya. Orang bisa taat karena mempertahankan reputasi kehambaannya. Orang bilang apa? Tapi ada satu dimensi di dalam hati yang Tuhan bisa lihat. Apakah kamu masih melakukan pekerjaanku dengan sukacita? Atau ketaatanmu bukan lagi ketaatan yang murni karena kamu mulai kehilangan kepercayaan akan kehendakku. If you lost, you lost. Jadi kalau ada hari-hari ini yang orang tidak alami, ketuk di hidup ini yang seringkali tidak mudah, tetap percaya kepada Tuhan. Fight, I trust you. Berat, I trust you. Sukar, I trust you. Haleluya. Firman Tuhan yang sederhana, tapi biarlah memberikan kita kekuatan baru untuk melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan dengan sukacita. Aku mau percaya